Halo sob, selamat berjumpa kembali. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah film Korea yang berjudul Three Iron, rilis tahun 2004 lalu. Film ini mengisahkan seorang laki-laki yang tidak punya tempat tinggal, sehingga ia mencari rumah kosong untuk ditempatinya, namun karena tingkahnya ini dia bertemu dengan seorang perempuan penghuni rumah yang sangat kesepian, dan maka terjadilah. Oke, tanpa panjang lebar dan jika sob penasaran dengan alur filmnya, yuk mari kita menontonnya. Film bermula dengan Tae-suk, yang menempelkan brosur di setiap rumah, yang mana jika brosur itu masih terpasang di pagar atau pintu, maka Tae-suk akan menghuni rumah itu seperti penghuni rumah. Selanjutnya Tae-suk pergi ke sebuah apartemen, di mana brosurnya masih terpasang di pintunya, dia pun langsung membuka pintu tersebut agar bisa masuk. Di dalam ia langsung mengecek telepon dan semua ruangan. Setelah dipastikan kosong, hal pertama yang ia lakukan adalah mandi. Setelah itu ia pergi mencari makanan di dapur rumah tersebut. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada si pemilik rumah, Tae-suk akan membersihkan rumah dan pakaian kotor hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh. Tapi itulah kebiasaan yang ia lakukan tiap harinya. Sebelum pergi ia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya Tae-suk akan menuju rumah kosong lainnya. Kali ini ia masuk dalam rumah yang lumayan besar dan mewah. Namun tanpa ia sadari, Tae-suk tidaklah sendirian di rumah itu. Ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok. Wanita itu sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah itu. Wanita itu bernama Sun Hua yang merupakan mantan seorang model. Ia menikah dengan seorang laki-laki kaya yang bernama Min Chu. Pernikahan mereka tidaklah harmonis, karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan. Tae-suk yang masih tidak sadar sedang diperhatikan, sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi, makan, mencuci dan juga memperbaiki barang-barang rusak. Selanjutnya di malam harinya menjelang tidur Tae-suk dikagetkan dengan pintu yang tiba-tiba terbuka. Sontak Tae-suk kaget dan juga malu tentunya. Ia baru sadar ternyata di rumah itu, ia tidaklah sendiri. Tak lama berselang Sun Hua menjawab telepon dari suaminya yang sedang memarahinya. Sementara itu Tae-suk pergi dan bergegas memakai bajunya dan menuju keluar untuk keluar dari rumah itu. Namun Tae-suk sempat mendengar teriakan Sun Hua yang mana ia seketika melihat wajah Sun Hua yang bonyok. Di tengah jalan Tae-suk memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Karena kepikiran dengan Sun Hua yang sendiri dalam masalah, sesampainya ia di rumah itu, Tae-suk melihat Sun Hua menangis terisak-isak di dalam bak mandi. Merasa iba ia pun mengambil pakaian kotor milik Sun Hua dan menggantinya dengan yang baru. Sun Hua yang sudah mandi lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Tae-suk. Selanjutnya suami Sun Hua kembali ke rumah. Melihat ada sebuah motor terparkir di depan rumahnya dia pun marah besar dan menuduh istrinya sedang main serong dengan laki-laki lain. Tae-suk yang berada di luar tidak bisa menahan emosinya melihat Sun Hua diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Min Chu yang melihat orang asing masuk ke dalam rumahnya mencoba menelpon polisi. Melihat itu Tae-suk langsung memukul bola golf dengan kencang ke arah Min Chu berkali-kali, hingga ia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Tae-suk menghidupkan motornya kemudian memberi isyarat kepada Sun Hua untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang Sun Hua lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu dan pergi bersama Tae-suk. Dari sinilah petualang mereka dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong ke rumah kosong lainnya. Lalu mereka membagi tugas. Tae-suk yang memasak makanan sementara Sun Hua yang mencuci pakaian. Di sini Tae-suk sudah menyukai Sun Hua. Setelah selesai seperti biasa mereka berdua berfoto. Rumah kosong selanjutnya yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya Sun Hua meminta Tae-suk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadinya muram sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Di malam harinya mereka berdua meminum amer milik si pemilik rumah. Sun Hua yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang ditenangkan oleh Tae-suk. Sun Hua yang tak ingin tidur sendirian meminta Tae-suk untuk tidur dengannya. Tepat jam 12 malam hari, si pemilik rumah pun pulang. Seorang petinju melihat orang asing sedang tertidur di rumahnya. Tae-suk pun babak belur dihajar oleh si petinju. Beruntung ia masih berbaik hati tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Tae-suk yang masih emosi karena telah dihajar, memilih untuk menenangkan hatinya dengan bermain golf di tengah jalan raya. Sun Hua sudah melarangnya untuk berhenti bermain. Namun Tae-suk tidak memperdulikannya. Dan tiba-tiba bola golf yang dipukul mengenai pengendara mobil.
Melihat ada korban akibat ulahnya, Tae-suk menangis karena menyesal akibat ulahnya, lalu ditenangkan oleh Sun Hwa. Selanjutnya di malam harinya di rumah kosong, karena dimabuk api asmara setelah minum, mereka pun bercocok tanam di rumah kosong itu. Selanjutnya di pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke rumah kosong berikutnya, dan di rumah kosong itu mereka menemukan pemilik rumah lansia sedang tewas di dapur. Tae-suk sudah mengajak Sun Hwa untuk meninggalkan rumah itu namun ia menolak, lalu memilih untuk memandikan dan mengkafankan jasad si pemilik rumah itu, lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang, tak lama kemudian anak dari lansia tersebut pulang. Terkejut melihat orang asing ada di rumah ayahnya mereka pun melaporkannya ke polisi. Tak lama kemudian polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan berbeda perihal meninggalnya si pemilik rumah itu. Tae-suk yang enggan membuka mulutnya membuat polisi menjadi emosi. Tae-suk pun dipukul bertubi-tubi. Sun Hwa yang tak tega melihat Tae-suk dipukul habis-habisan akhirnya ia memberitahu di mana mereka menguburkan jasad lansia tersebut. Selanjutnya polisi menelpon Min-chu untuk menjemput istrinya yang telah masuk dalam daftar orang hilang itu. Di kantor polisi ia sempat menyerang Tae-suk. Ia tidak mampu menahan emosinya karena Tae-suk telah membawa kabur istrinya. Karena tidak terbukti menewaskan lansia tersebut, Tae-suk hanya ditahan karena telah membobol rumah-rumah orang. Dari bukti-bukti foto yang ada di dalam kameranya. Setelah kembali ke rumah Min-chu mencoba merubah sifatnya dan berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sun Hwa. Tapi sudah terlambat di mana dia sudah jatuh cinta kepada Tae-suk. Min-chu yang masih dendam dengan Tae-suk, mencoba untuk menyogok polisi agar mengizinkannya untuk menghajar Tae-suk dengan bola golf seperti yang telah Tae-suk lakukan kepadanya waktu itu. Lalu Tae-suk dibawa polisi ke tempat sepi, di sana Min-chu melampiaskan segala amarahnya, dengan memukul kencang bola golf berkali-kali ke arah Tae-suk yang sedang terborgol. Setelah itu Tae-suk dibawa kembali ke ruangan sel. Dan di penjara inilah entah bagaimana caranya ia mendalami ilmu teleportasi atau mengasah kemampuan bersembunyi dengan mengatur gerak tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Setiap hari Tae-suk berlatih di dalam sel itu dan mengasah kemampuan, dengan sipir penjara menjadi objek latihannya. Sipir penjara itu dibuat kesal oleh aksi menghilangnya tersebut, akibatnya Tae-suk sering dihajar dengan pentungan milik sipir penjara itu. Di tempat lain tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari Sun Hwa pergi ke rumah kosong yang pernah ia kunjungi bersama Tae-suk dulu hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Selanjutnya kemampuan Tae-suk semakin hari semakin baik, hingga sipir penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. Min-chu mendengar kabar dari polisi kalau Tae-suk akan segera keluar dari penjara, lalu ia mengajak Sun Hwa untuk pindah dari rumah itu, namun ia menolak. Singkat cerita Tae-suk pun bebas dan mempraktekkan ilmunya itu kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Mulai dari polisi yang telah menerima sogokan tadi. Setelah itu kemudian ia membalas kepada petinju yang telah menghajarnya waktu itu. Selanjutnya ia pergi ke rumah Sun Hwa. Di malam harinya Min-chu seakan mendengar langkah kaki seseorang di rumahnya. Setelah diperiksa dan ternyata tidak ada orang lalu ia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sun Hwa menyadari bahwa itu adalah Tae-suk. Setelah suaminya tidur, ia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Tae-suk. Namun tiba-tiba Min-chu terbangun menyadari istrinya tidak ada di kamar. Min-chu bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Dan untuk pertama kalinya di dalam film ini Sun Hwa berbicara dan mengucapkan kata, "Aku mencintaimu." Min-chu berpikir kalau ucapan itu adalah untuknya. Padahal ucapan itu ditujukan kepada seseorang yang bersamanya di rumah itu yang tidak diketahui oleh Min-chu. Di pagi harinya Sun Hwa memasak makanan untuk porsi banyak. Min-chu berpikir bahwa makanan itu dimasak Sun Hwa untuk dirinya. Ia masih tidak menyadari kalau ada Tae-suk yang juga tinggal di rumah itu dan juga ikut makan tepat di belakangnya. Setelah Min-chu pergi bekerja Sun Hwa menyuruh Tae-suk untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan tentunya mereka berdua kemudian bermantap-mantap, dan film pun berakhir.